الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Wal maqalatu al-khamisatu, maqalah yang kelima, bab khumasi. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala mawqufan alaihi aw marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam fal mawqufu ma ruya 'anil sahabati wa la yatajawazu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal marfu'u ma akhbara bihi as-sahabiyyu an qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang kelima ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Beliau berkata, ini dalam kajian hadis disebut sebagai hadis mauquf karena ini perkataan dari Sayyidina Umar. Au marfu'an, bisa jadi marfu'. Marfu' itu sampai kepada Rasulullah. Berarti ada dua kemungkinan, ada dua potensi hadis ini berupa hadis mauquf atau hadis marfu'. Fal mawqufu ma ruwiya 'an as-sahabati wa la yatajawazu bihi ila Rasulillah, yang disebut sebagai hadis mauquf adalah hal yang gaib. Kata Sayyidina Umar, saya akan bersaksi ada 5 orang, ada 5 kategori manusia yang pantas untuk menerima predikat sebagai ahli surga. Ini kata Sayyidina Umar ini. Seandainya saya tidak berlebih-lebihan, seandainya saya diizinkan tidak berlebih-lebihan untuk membuka rahasia siapa saja yang masuk surga atau termasuk ahli surga, saya akan menyebutkannya 5. Pertama, tapi sebelum itu dijelaskan, ai laula makhafatud di'ai ilmil ghaibi mani'un laqultu syahidtu ala 5 jama'atin annahum min ahli jannah. Seandainya saya tidak khawatir, tidak berlebihan dalam memberikan sebuah kesaksian tentang ilmu ghaib yang saya ketahui dan itu tidak mencegah saya, laqultu, saya akan mengatakan, saya bersaksi bahwa 5 orang ini termasuk ahli surga. Kita coba lihat 5 orang ini apakah ada salah satunya di antara kita atau tak ada nih. Ada masih bisa masuk, apa? Masih bisa. Kalau tidak ada gimana cara masuk? Kalau tidak ada bagaimana caranya? Ini kata Sayyidina Umar, ini ada 5 ini. Apakah kita termasuk yang 5 atau yang 6? Kalau yang 6 tidak masuk kan? Yang pertama, al-faqiru sahibul ayali wa huwa man yaskunu ma'ahu wa tajibu nafaqatuhu alaihi ka'abdihi wa imra'atihi wa waladihi as-saghir. Orang yang fakir. Fakir itu berarti apa itu? Kan fakir dengan miskin beda. Fakir itu orang yang banyak kebutuhannya. Orang yang banyak kebutuhannya itu namanya al-fakir. Sahibul ayali, yang punya keluarga. Yang keluarga itu ya ada istri, ada anaknya gitu ya. Bukan banyak istri. Bukan banyak istri juga. Apa sih fakir sahibul ayal? Di sini dikatakan mayyaskunu ma'ahu, ada orang-orang yang bersama dia.
tinggal bersama dia, dan dia wajib untuk memberikan nafkah. Kalau punya anak, anaknya banyak. Kalau punya istri satu lah. Nah, kemudian dia punya karyawan yang banyak, dia punya pembantu. Nah, jadi kalau dia punya istri, punya anak-anak yang banyak, yang masih kecil-kecil, terus dia punya pembantu, dan dia masih banyak kekurangannya, ini pertanda secara zahir dia termasuk ahli surga. Al-Fakir sahibul iyal wa tajibu nafqatuhu alaihi ka'abanya. Tentu tinjauan kenapa al-faqiru sahibul iyal dalam kategori orang yang pantas menjadi ahli surga. Di antaranya dalam bahasanya apa namanya, mubalik itu, orang fakir itu hisabnya sedikit, harta yang dihisab sedikit, sehingga dia ini tidak banyak diaudit. Sementara dia punya beban, yaitu tanggung jawab untuk memberi nafkah. Artinya sirkulasi masuk dan keluarnya uang itu sangat cepat dan insya Allah teraudit lah, gitu ya. Ini mungkin salah satu tendensi mengapa al-fakir, seorang yang banyak butuhnya, orang yang fakir, yang punya keluarga, ini dia mempunyai potensi menjadi ahli surga. Terus yang kedua, nih yang kemarin yang kita bahas, wal mar'atu ar-radhi anha zawjuha, seorang perempuan, seorang istri yang suaminya ridho dengannya. Bendara gimana bendara? Maka saya betul-betul taslim, ada sebuah cerita pendek, seorang perempuan curhat sama Mbah Maimun. Mungkin ada hadirin di sini yang sudah membaca. Si perempuan ini mengadukan hal-hal yang begitu pelik diterima oleh si perempuan. Si suaminya punya masalah inilah, apa jawaban Mbah Maimun? Gak apa-apa. Punya masalah yang katakanlah tidak pantas lah, begitu ya. Apa jawaban Mbah Maimun? Gak apa-apa. Terus aduhnya macam tulang. Terus setelah selesai, yang penting dia ridho dengan kamu. Yang penting dia ridho dengan kamu, kamu ridho dengan dia, ikhlas kamu doakan dia, insya Allah kalau misalkan Allah menghendaki dia berubah, dia pasti berubah. Dan kalau dia sudah berubah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masuk surga, kamu juga ikut. Nah, jadi ini sebetulnya perjuangan ya. Perjuangan untuk ridho itu luar biasa. Karena pahalanya adalah surga. Kalau tidak berat pahalanya cuma payung. Walaupun suaminya banyak tingkah, banyak tingkah. Ya, semuanya kan dikirim oleh Allah. Ada suami macam itu berarti kita sedang sekolah sabar. Ada istri macam itu berarti suaminya lagi disuruh sabar, dan seterusnya dan seterusnya. Seorang mukmin menganggap atau merespon segala kondisi dengan sikap syukur, dengan penuh syukur dan menerima bahwasanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya punya pikiran yang positif. Mungkin aku dicoba macam ini, mungkin aku masih kurang,
sabarnya. Mungkin aku dicoba macam ini, mungkin aku masih meledak-ledak emosinya. Mungkin aku dicoba macam ini, mungkin aku masih tinggi gengsinya. Nanti suatu saat kalau kita sudah sampai pada level, kata Allah, sudah cukup ujian tentang egomu, sudah cukup kamu ngaji tentang tawadhu, sudah selesai. Nanti akan ada masalah lagi. Tenang saja, hidup penuh dengan masalah. Jadi jangan khawatir kehabisan masalah. Allah punya banyak stok masalah untuk kita semuanya. Tinggal kita mau tetap di masalah itu atau ganti masalah baru. Kalau belum bosan dengan masalah itu, ya sudah, silahkan berdiam di tempat. Yang kedua, wal mar'atu al mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Seorang perempuan yang dia ini memberikan maharnya kepada suami. Masalahnya sekarang, apakah sudah ideal mahar yang kita terapkan di Indonesia? Saya, ya Allah ya Rabbi yang Karim, pernah nengok live, ini live bukan siaran tunda, seorang laki-laki ketika akad nikah itu pakainya seperangkat alat sholat dengan uang 50.000. Ya Allah, ini macam mana kira-kira ya? Kalau di tradisi Arab itu mahal, bahkan ada yang kemahalan. Satu sisi memang perlu diapresiasi, tapi di sisi lain kalau terlalu mahal yo tidak terjangkau, malah jadi problem lagi kan. Apa problemnya? Banyak perempuan dan laki-laki yang telat menikah karena ada problem ini. Tetapi kalau nggak ada problem ini, akhirnya laki-laki semaunya sendiri, nikah lagi, nikah. Jadi ada pentingnya juga ini mahar-mahal ini. Karena murah ya. Allah. Mahal 50.000 gue. 50.000 bener bang, 50.000 itu uangnya itu ngambil di saku sebelah kiri itu. Ya hari jalan nikah ya baru. Nah, rokok sehari ya. nah, kalau dalam hal ini al-mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha, seorang perempuan yang bisa menyedekahkan maharnya untuk suaminya, ini yang ketika suaminya dalam kondisi terpepet, terpojok, terpuruk, ini sebagai cadangan terakhir, sebagai persediaan terakhir, ancang-ancang atau kuda-kuda terakhir, stok keluarga yang terakhir, ini diberikan. Maka ini yang paling dicintai toh. Ini kan yang paling dicintai. Tapi tentunya bukan seperangkat alat sholat tadi atau uang 50.000 tadi. Aku nggak lagi pakai sholat. Pokoknya mahar itu sebisa mungkin kita ngasihnya yang banyak. Kalau misalkan emasnya yang banyak. Tapi kalau kita kayaknya udah lewat Pak Iwan ya. Yang belum bela. Yang belum. Kemarin belum tahu gue. Kalau kau udah tahu gue bahaya gue. Kemudian yang keberapa tadi? Empat. Yang ketiga, yang keempat, wasyahsu, ada orang ar-radhi anhu abawahu, ada orang yang mana bapak dan ibunya itu ridho dengannya. Termasuk ahli surga orang yang bapak ibunya ridho dengannya. Seorang anak membuat ayahnya itu ridho, membuat ibunya itu ridho, itu adalah anak yang potensi masuk surganya besar. Nah, yang jadi problem sekarang, orang tua yang sudah tua renta itu kadang-kadang banyak tingkah.
Ada. Tiga orang kok ada ratu mau parga. Wa qadha rabbuka. Nah, ini makanya di dalam Al-Qur'an wa qadha rabbuka alla ta'budu. Kita akan merasakan semua loh Pak Iwan. Kita akan mudah-mudahan ya sampai tua ya. Nanti kita akan merasakan semua bahwasanya ayat Al-Qur'an ini betul-betul menjadi cerminan untuk kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Ketika salah seorang dari orang tua kita itu sudah mulai beranjak sepuh, sudah rentah, di situ akan ada problem untuk anaknya. Karena siklus kehidupan yang tadinya bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, setelah itu tua, bayi lagi. Maka itu akan menjadi sebuah masalah juga untuk kita sebagai anaknya. Contoh bayi itu kan, makanan milih-milih, ya. Kemudian kadang tidak bisa kontrol emosinya, kadang nggak bisa kontrol pipisnya, kadang nggak bisa kontrol BAB-nya, kadang nggak bisa kontrol ucapannya, banyak sekali. Tapi yang semacam itu tidak boleh kita bilang bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jambi, ai bapak, tak boleh. Bukan baik. Kalau Padang macam mana Bang? Tidak. Nah, ketika sudah ada ucapan ai, sudah ada ucapan itu poin gitu menjadi seorang yang ahli surga turun. Kenapa? Karena memang tantangannya semacam itu. Yang jadi problem, yang jadi pertanyaan sering itu, Pak macam mana ya? Saya daripada saya tidak sabar, emosi dekat dengan orang tua, saya mending bisa belah. Saya jauh belah. Biarlah saya minta tolong adik saya, minta tolong dulur saya dan lain sebagainya. Biarlah saya ngasih bulanannya, karena punya penghasilan banyak kan. Bagaimana semacam itu? Dalam hal ini saya ingin tegaskan, pahalanya sangat besar, sebagaimana dosanya juga sangat besar. Menjalankan kewajiban mengasuh orang tua itu pahalanya besar. Kalau meninggalkan kewajiban itu berarti dosanya juga besar. Dalam hal ini kita kalau yang potensi dimarahi sama orang tua gara-gara kita nggak cocok dengan pemikiran atau gaya orang tua, itu kira-kira anak yang jauh atau anak yang dekat? Anak yang dekat. Anak yang sering diomelin sama orang tua itu anak yang dekat. Anak yang jauh itu aman, jauh dari fitnah. Tetapi dalam hal ini kita harus punya konteks bahwasanya kita dimarahi oleh orang tua ketika kita sedang melaksanakan tugas itu. Kalau misalkan kita salah ya, itu kesalahan yang terpuji, kesalahan yang dimaafu lah. Sebagaimana, tapi kalau misalkan orang yang meninggalkan tadi jauh jaraknya, kemudian dia tidak menjalankan kewajibannya, meskipun dia tidak berbuat salah, dia sebenarnya sudah salah.